Polisi di Israel menangkap dan menahan pejabat hukum tertinggi militer setelah ia mengakui membocorkan rekaman tentara yang diduga menyiksa seorang tahanan Palestina. Pejabat itu sempat berbohong tentang tindakannya kepada pengadilan tinggi Israel. Seperti dilansir The Guardian, advokat jenderal militer itu adalah Yifat Tomer Yerushalmi. Dalam surat pengunduran dirinya pekan lalu, Yerushalmi mengakui telah mengizinkan publikasi video tersebut untuk meredakan serangan terhadap penyidik dan jaksa militer yang menangani kasus penyiksaan itu. Kekhawatiran Yerushalmi bukan tanpa alasan. Para politisi dan pakar sayap kanan menjuluki tentara yang ditahan terkait kasus ini sebagai pahlawan. Mereka menyerang penyidik militer sebagai pengkhianat dan menyerukan agar kasus terhadap para tentara tersebut dihentikan. Tomer Yerushalmi kini telah ditangkap atas dugaan penipuan dan pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan jabatan, menghalangi keadilan, dan pengungkapan informasi resmi oleh seorang pegawai negeri. Demikian dilaporkan media Israel. Penangkapan dan penahanannya menimbulkan pertanyaan serius tentang supremasi hukum di Israel. Akuntabilitas atas pelanggaran dan pembunuhan warga Palestina yang disebut Komisi PBB sebagai perang genosida. Pada bulan Juli 2024, jaksa menggerebek pusat penahanan militer Sde Teiman yang terkenal karena penyiksaan dan menahan 11 tentara untuk diinterogasi. Mereka adalah tersangka dalam serangan kekerasan terhadap seorang warga Palestina dari Gaza, termasuk pemerkosaan anal. Korban dirawat di rumah sakit dengan luka-luka, termasuk tulang rusuk patah, paru-paru bocor, dan kerusakan rektum. Demikian menurut dakwaan. Pemerintah dan politisi serta pakar sayap kanan menuduh Yerushalmi merusak reputasi global Israel dengan menyelidiki kasus ini dan merilis video tersebut. Insiden di Sde Teiman menyebabkan kerusakan besar pada citra negara Israel dan IDF, pasukan pertahanan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Ahad. Ini mungkin serangan hubungan masyarakat paling parah yang dialami negara sejak berdirinya Israel. Setelah penahanan pertama tentara dalam kasus ini pada musim panas 2024, massa sayap kanan berkumpul di luar Sde Teiman menuntut agar penyelidikan dihentikan. Beberapa pengunjuk rasa, termasuk seorang menteri dan 2 anggota Knesset, menerobos masuk ke pangkalan tersebut. Tomer Yerushalmi membocorkan video tersebut pada Agustus 2024 setelah mencelnya protes terhadap penegak hukum militer. Dalam surat pengunduran dirinya, ia menyatakan bahwa video tersebut merupakan upaya untuk membantah propaganda palsu terhadap Badan Penegak Hukum Militer. Beberapa hari kemudian, 5 tentara didakwa dengan penganiayaan berat dan menyebabkan cedera fisik serius. Mereka belum disebutkan namanya dan saat ini tidak ditahan atau berada di bawah pembatasan hukum apapun, lapor media Israel. Tomer Yerushalmi kemudian menolak untuk membuka atau memajukan penyelidikan atas kasus-kasus lain yang diduga merupakan kejahatan perang oleh militer Israel. Demikian seperti ditulis Haaretz. Hanya ada 1 tentara Israel yang dihukum karena menyerang warga Palestina yang ditahan selama perang. Meskipun penyiksaan dan penganiayaan telah didokumentasikan dalam sistem penjara Israel, dan puluhan warga Palestina telah tewas dalam penahanan. Tidak ada tentara yang didakwa atas pembunuhan warga sipil di Gaza. Bahkan, setelah serangan-serangan tingkat tinggi yang memicu kemarahan internasional, termasuk pembunuhan para medis dan serangan terhadap tim dari Badan Amal World Central Kitchen. Puluhan ribu warga sipil Palestina di Gaza telah tewas dalam serangan dan serangan udara selama 2 tahun. Serangan terhadap Tomer Yerushalmi terkait kasus Sde Teiman meningkat dalam beberapa hari terakhir di tengah laporan bahwa ia bertanggung jawab atas kebocoran video tersebut. Kampanye tersebut sempat mereda pada Ahad sore di tengah kekhawatiran akan keselamatan jiwa setelah pasangannya melaporkan hilangnya Tomer Yerushalmi ke polisi. Mobil Yerushalmi ditemukan kosong di sebuah pantai di wilayah Tel Aviv dengan sebuah catatan di dalamnya. Kemudian ia ditemukan, dan dalam beberapa menit serangan kembali terjadi. Komentator sayap kanan Yinon Magal menulis di X, "Kita bisa melanjutkan hukuman gantung massal." Tak lama kemudian, para pengunjuk rasa berkumpul di luar rumahnya. Pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan, termasuk, "Kami tidak akan memberimu kedamaian," Menteri Pertahanan Israel Katz. Kemudian menuduhnya menyebarkan fitnah berdarah.